Shalom. Saya mau tanya, siapa yang sudah beli emas? Angkat tangan. Waduh, yang sudah beli emas harus ingat saya dan Ibu Nani, komisi 2%. Aduh. Hari ini adalah kenapa Elohim datang ke dalam dunia. Karena bulan depan kita Natal, betul? Kenapa Elohim datang ke dalam dunia? Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 1. Hari ini kita membahas juga tentang tahun depan akan terjadi tahun yang berat. Dan apa yang saudara lakukan untuk tahun depan? Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan ke-14. Saudara yang ganjil, saya yang genap. Injil Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai dengan 14. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kenapa perlu Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia? Kenapa tidak utus saja malaikat untuk menebus manusia? Kenapa tidak utus saja Gabriel atau Mikael yang jadi manusia? Tetapi kenapa harus Tuhan sendiri yang datang ke dalam dunia? Nah, sebelum Tuhan menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Apa saudara? Malaikat yang diciptakan Tuhan berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Hitung sendiri, saudara. Itu triliunan, saudara. Nah, di situ pula diciptakan malaikat terkuat. Yang pertama adalah Mikael. Siapa saudara? Siapa saudara? Nah, panglima tentara Tuhan, jenderalnya Tuhan. Kedua adalah Gabriel. Siapa saudara? Penghulu para malaikat. Dan yang ketiga, diciptakan lebih mulia, lebih dahsyat, melebihi semua malaikat yang lain, yaitu Lucifer. Apa saudara? Nah, Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat-malaikat yang lain. Bahkan dalam kitab Yeskiel dikatakan diberi tempat kudus, dijaga para kerub. Artinya posisi yang sangat mulia. Kalau seseorang yang jaga aja kolonel-kolonel, minimal orang tersebut adalah jenderal. Nah, tetapi kalau yang jaga dan yang dijaga pakai baju oranye, hati-hati dah. Tahanan dah. Lucifer adalah malaikat yang disayang Tuhan. Malaikat yang dekat dengan Tuhan. Dan malaikat yang paling mulia memimpin pujian surga. Menyembah, memuji Elohim. Karena dekat dengan Tuhan, Lucifer ada kesombongan, yaitu ingin menjadi Elohim. Dan terjadilah pemberontakan di surga. Lucifer kalah, dibuang ke bumi, jadilah iblis. Jadilah saudara. Dan sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa, jadilah setan-setan. Ingat, dosa yang pertama kali adalah kesombongan. Ingin menjadi Tuhan. Lucifer dari keinginannya sendiri merencanakan, memberontak melawan Tuhan. Dalam hidup ini yang paling menyedihkan kalau kita dikhianati orang yang terdekat dengan kita. Betul? Orang yang kita sayangi. Demikian Tuhan. Tuhan sangat sedih dengan pemberontakan Lucifer.
Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Perlu sahabat. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, diciptakanlah yang lebih mulia, yaitu manusia. Ngomong sama sebelahnya, manusia. Ngomong sebelahnya, dirimu adalah. Diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan. Artinya citra dan karakter Tuhan. Segambar, serupa. Dan apa yang terjadi? Adam dan Hawa. Lucifer marah. Dulu posisi paling tinggi menjadi posisi paling rendah. Dulu malaikat yang mulia menjadi malaikat yang hina. Dan malaikat kegelapan. Dunia dekat jadi jauh dibenci Tuhan. Turun pangkatnya jauh banget. Adalah. Ibaratnya direktur utama dipecat jadi satpam. Itu adalah. Sakit hati. Siapa yang ganti dia? Yang ganti dia adalah manusia. Yaitu Adam dan Hawa. Di antara semua binatang yang di darat, yang paling cerdik adalah ular. Dipakailah ular. Kalau engkau makan buah itu, sama jadi seperti Elohim. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dosa yang sama ingin menjadi Tuhan. Nah, kenapa Tuhan perlu datang ke dalam dunia? Nomor satu, karena manusia masih ada kesempatan untuk ditebus dan diselamatkan. Ngomong sama sebelahnya, kesempatan. Apa saudara? Kesempatan untuk ditebus dan diselamatkan. Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diberi kesempatan, setan tidak? Yang protes manusia, katanya Tuhan adil. Karena waktu saya seminar, yang tanya manusia adalah. Ingat sudah, Lucifer melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan. Dari keinginannya sendiri, merencanakan, memberontak, mengkudeta Tuhan. Bersama sepertiga malaikat yang jatuh dalam dosa. Artinya apa? Yang ikut pemberontakan itu merencanakan, mufakat, sepakat untuk melawan Tuhan. Sepertiga malaikat jatuh dalam dosa. Dari keinginannya sendiri. Merencanakan, melawan, memberontak pada Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak ada keinginan melawan Tuhan. Manusia tidak ada keinginan untuk memberontak, bahkan merencanakan pemberontakan. Tidak ada. Tapi manusia digoda setan untuk melawan Tuhan. Kasus pembunuhan berencana, hukumannya lebih berat. Maksimal mati, minimal seumur hidup. Betul? Pembunuhan tidak berencana, ada keringanan. Apalagi yang membunuh orang gila, bebas. Kenapa? Karena hakim tidak bisa ngadili orang gila. Kalau hakim bisa ngadili orang gila, hakimnya? Makanya orang gila tidak bisa diadili itu, betul? Ingat. Makanya tidak ada di Alkitab, iblis, setan-setan, jin-jin, rame-rame bertobat dibaptis. Tidak ada. Kenapa? Iblis, setan tidak diampuni. Dan tidak ada kesempatan untuk ditebus. Jelas saudara? Tidak ada apa saudara? Tidak ada kesempatan dan tidak ada pengampunan. Karena apa? Merencanakan. Dari keinginan sendiri melawan Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Itu keadilan. Manusia tidak ada keinginan untuk menjadi Tuhan. Bahkan melawan Tuhan. Tapi manusia digoda setan melawan Tuhan. Makanya manusia yang diberikan janji untuk penebusan, keturunan perempuan itu meremukkan ular.
Jelas? Kenapa Elohim datang ke dalam dunia? Nomor satu, karena manusia masih ada kesempatan untuk ditebus dan diselamatkan. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara. Ngomong sama sebelahnya, engkau ditebus. Katakan engkau diselamatkan. Ini. Jelas? 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 Nah. Dan yang kedua, kenapa harus Elohim sendiri, Tuhan yang harus datang ke dalam dunia? Kenapa tidak utus aja malaikat atau Mikael Gabriel yang jadi manusia? Kenapa harus Elohim sendiri? Tuhan sendiri yang harus datang ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia. Merasakan sakit, merasakan kedinginan, merasakan lapar, betul? Kenapa dia harus datang ke dalam dunia? Kenapa harus datang ke dalam dunia? Untuk merasakan lapar, sakit, sedih, kecewa, dan menangis. Betul? Yesus juga menangis, saudara. Betul? Yesus juga merasakan kesedihan. Dan sama seperti manusia. Kenapa tidak utus aja malaikat yang jadi manusia? Kenapa? Karena manusia diciptakan sama Tuhan. Segambar, serupa dengan Tuhan. Artinya apa? Tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri. Ngomong sama sebelahnya, engkau mulia. Amin. Karena apa? Sudah segambar, sudah serupa. Untuk menebus itu harus posisi lebih mulia. Lebih berharga. Yang bisa lakukan itu hanya Tuhan sendiri. Kenapa dia datang ke dalam dunia? Karena tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali Tuhan sendiri. Kenapa dia datang? Jadi seperti kita. Untuk menebus manusia harus jadi manusia. Bukan kambing. Seperti yang saya makan tadi siang ya. Kenapa? Ingat saudara, untuk menebus manusia jadi manusia. Saya minta angkat tangan saudara. Kenapa dia datang dalam dunia? Ingat. Karena dia adalah kudus. Dia Tuhan. Dia sang pencipta. Dan tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali dia sendiri. Maka Allah sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan ingat, Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Ingat, saya beritahu rahasia penting saudara. Yesus adalah Nabi terakhir. Kenapa Nabi terakhir? Yang datang kedua kalinya di hari kiamat itu Yesus, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bukan Nabi pertengahan, saudara. Tapi Nabi terakhir. Kenapa Nabi terakhir? Ingat, Alkitab berkata, dia akan datang kedua kalinya. Berarti apa? Ingat, Yesus adalah Nabi, Raja, hamba Elohim, dan dia adalah Tuhan. Dan anak manusia. Siapa Nabi terakhir? Yesus. Buktinya apa? Dia datang untuk kedua kalinya adalah. Teman-teman untuk Tuhan kita. Jadi tidak usah berdebat sama siapapun. Ngomong aja. Siapa yang akan datang di hari kiamat? Siapa yang akan datang untuk menjemput umatnya? Siapa yang akan datang untuk menghakimi seluruh dunia? Siapa? Nabi terakhir. Yesus. Maka Alkitab berkata apa? Firman adalah Allah. Allah adalah firman. Dan firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan diam di antara kita.
Artinya dia adalah Alfa dan Omega. Dia mengawali, dia mengakhiri. Dia menciptakan dan dia akan datang kedua kalinya. Jadi saudara di debat sama orang yang datang di hari kiamat mengadili umat manusia. Bukan Yusuf, bukan Daud, bukan Zakaria, tetapi Yesus sendiri. Hakim di hari kiamat dan nabi. Kenapa dia bisa dihakim? Karena dia sudah merasakan bagaimana jadi manusia. Bagaimana mengadili manusia kalau tidak pernah jadi manusia. Yang protes manusia, kamu kan tidak tahu bagaimana rasanya sakit. Kamu bagaimana tahu rasanya dikhianati. Bagaimana kamu tahu rasanya bagaimana engkau dijual. Ingat, Yesus dijual 30 keping perak, betul? Bagaimana tahu rasanya kalau dikhianati orang terdekat? Bagaimana tahu kalau dicemooh, diludahi? Ingat, dia hakim. Dia harus merasakan semua yang dialami manusia. Seorang hakim mengadili manusia karena hakimnya manusia, betul? Yesus hakim yang adil, hakim seluruh dunia. Tidak ada yang bisa protes. Kenapa? Dia berkata, karena aku pernah menjadi manusia. Betul? Bagaimana merasakan jadi manusia. Makanya Elohim, dia anak manusia, hakim yang adil, nabi terakhir. Saya mau tanya, siapa nabi terakhir? Apa buktinya? Dia akan datang di hari bukan di pertengahan, betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan adalah? Teman-teman Tuhan kita. Ingat, nabi terakhir buktinya apa? Dia datang, mengakhiri. Dan tidak ada yang bisa protes. Kenapa? Dia pernah jadi sama seperti manusia. Makanya Elohim datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mulia melebihi manusia kecuali dia sendiri. Sang pencipta. Amin. Amin. Dan yang ketiga, dan mereka yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Di Alkitab ada dua, anak-anak dunia dan yang kedua, anak-anak Elohim. Betul? Penguasa dunia ini sementara waktu, seizin Tuhan adalah setan. Ingat, penguasa dunia ini sementara waktu, seizin Tuhan adalah siapa, saudara? Setan. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Ngomong sebelahnya, maka kamu bukan penguasa dunia. Nah, seizin Tuhan, penguasa dunia ini adalah setan. Tetapi ingat, masih di bawah kendali kontrolnya Tuhan. Masih di bawah apa, saudara? Kan kontrolnya Tuhan. Masih dikendalikan Tuhan. Kenapa? Yesus berkata apa? Penguasa dunia ini sudah aku hukum. Amin. Artinya kalah. Saudara, kalau orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak dalam Tuhan, dan tidak percaya Yesus, itu posisi di bawah setan. Karena disebut anak-anak dunia. Jelas? Jelas? Sehingga bisa disantet, dimantrai, bisa diguna-gunai. Kenapa? Karena posisi di bawah setan. Maka disebut anak-anak dunia. Nah, kalau kita percaya Yesus, hidup dalam Tuhan, dikatakan anak-anak Elohim. Anak-anak Allah. Pada waktu kita percaya Yesus, kita ditebus, diselamatkan, dan dipulihkan posisi kita. Kedudukan kita.
kembali ke citra Tuhan. Segambar, seru, maka Alkitab berkata, malaikat Tuhan melayani orang-orang yang percaya dan yang ditebus. Amin. Artinya apa? Kita punya posisi di atas setan. Sehingga kita tidak bisa disantet, tidak bisa dimantrai, tidak bisa diguna-gunai. Kenapa? Karena posisi di atas setan. Dan kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris. Artinya apa? Kita layak menerima janji-janji Tuhan semuanya. Kenapa? Karena kita adalah anak. Dan kalau kita adalah anak, maka kita layak manggil Elohim sebagai Bapa. Ingat saudara, untuk menjadi seorang ayah itu mudah. Orang kawin punya anak jadi ayah. Tapi tidak mudah bisa menjadi seorang bapa. Kenapa? Karena bapa itu bertanggung jawab dari awal sampai akhir dunia ini. Maka Alkitab berkata, dia adalah bapa. Kenapa dengan bapa? Karena dia yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya dari awal sampai akhir. Saudara, orang kalau menikah, orang menikah ya, cantik atau tampan itu nomor 3. Yang nomor 1 adalah tanggung jawab. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, saya mau tanya, ibu-ibu yang setuju pendapat saya angkat tangan. Mbok ganteng kayak gini-gini, enggak ada tanggung jawab, tendang, betul enggak? Betul? Betul? Loh, betul? Loh, orang menikah itu yang penting tanggung jawab, betul? Loh, laki-laki itu nomor 1 tanggung jawab. Ibu-ibu mikir suaminya 1, penting tanggung jawab. Ganteng itu nomor 3, betul enggak? Tanggung jawab. Tanggung jawabmu gimana? Coba, ganteng kayak Elvis Presley. Tapi tidak bisa kerja, makan tidur, ngorok terus. Tendang enggak ada? Saya enggak ngomong loh Bu ya, mereka sendiri ngomong. Ibu Nani ngomong tidak boleh ditendang, diampuni. Harus diampuni. Nah, betul? Penting apa? Tanggung. Dan kalau menikah, setelah tanggung jawab yang kedua, bisa diajak ngomong. Nah, kalau nikah tidak bisa diajak ngomong gimana? Memang patung, betul enggak? Hanya ngomong ganteng gini loh. Bisa. Orang nikah itu penting bisa tanggung jawab dan bisa diajak ngomong. Istri secantik apapun, enggak bisa diajak ngomong. Suaminya yang kopior, betul enggak? Betul Bapak-bapak? Bapak yang setuju angkat tangan. Kenapa? Udah beban penderitaan. Betul? Orang menikah itu penting nomor 1, tanggung jawab. Kedua apa? Bisa diajak ngomong, betul enggak? Betul? Betul? Yang ketiga baru ganteng atau cantik itu nomor 3. Saudara tanya pada siapapun, jawabannya sama. Betul Pak Gideon? Ngalami dia. Penting istri bisa diajak ngomong, kalau enggak aku kopiar semaput pingsan. Jadi orang nikah itu simpel loh. Nah, pertama tanggung jawab. Betul? Betul? Kedua apa saudara? Diajak bicara komunikasi. Coba kalau punya suami, papi gini, banyak. Enggak bisa diajak ngomong bertahun-tahun. Itu istrinya, enggak stroke aja bagus. Betul? Betul? Penting bisa diajak apa? Bicara. Bisa rembukan, bisa komunikasi. Betul? Ketiga, ganteng itu nomor 3. Cantik itu nomor 3. Yang nomor 1 itu. Tanggung jawab. Maka Alkitab berkata, dia adalah Bapa. Tepuk untuk Tuhan kita adalah. Artinya apa? Dia yang bertanggung jawab
keseluruhan hidup kita. Dari awal sampai akhir. Ini bicara tentang prioritas kita sebagai anak-anak Elohim. Dan otoritas kuasa untuk mengalahkan iblis. Karena posisi kita dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Saudara, saya beritahu pada saudara. Tahun 2025 badainya akan datang berat di tahun 2026. Masih ingat tidak saudara? Tahun 2025 nanti puncak krisisnya di Agustus September terjadi kerusuhan. Betul? 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 Nah, tahun depan. Ini tahun depan. Lebih berat daripada tahun ini. Nah, sekarang apa yang harus saudara lakukan untuk tahun depan? Betul? Betul? Saat menyongsong badai. Badainya bukan wabah sakit penyakit, bukan. Tapi resesi keuangan, ekonomi. Yang menengah ke bawah tapi. Kalau Pak Gideon enggak ada pengaruh. Ibu Nani apalagi enggak ada pengaruh. Nah, sekarang saya beritahu. Untuk mengetahui suatu inflasi, nilai uang yang sebenarnya. Untuk mengetahui nilai inflasi, nilai value uang yang sebenarnya. Itu bukan dari mata uang. Misalnya mata uang US dollar, itu bisa diintervensi dan operasi pasar. Yang kedua, bukan dari beras, atau dari kain, atau dari rumah. Untuk melihat suatu inflasi. Itu bisa ditekan dengan intervensi dan operasi pasar. Betul? Untuk mengetahui suatu inflasi, itu mudah. Lihat dari emas. Emas. Karena emas itu di surga laku. Buktinya di surga lantainya emas. Betul enggak? Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Loh, buktinya di surga itu lantainya emas loh. Kan enggak tertulis Alkitab lantainya adalah aluminium, kan enggak. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Artinya emas itu di surga laku, apalagi di sini, betul enggak? Betul? Betul? Di surga itu emas laku, saudara. Dan ingat saudara, saya beritahu pada saudara, tentang terjadi perubahan 6-7 tahun lagi. Sudah boleh tulis dan catat itu. Sebelum 1971, semua uang US dollar dan seluruh dunia untuk mencetak uang backup-nya adalah emas. Betul? 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 Backup-nya adalah apa, saudara? Penyokongnya, backup-nya, belakangnya harus standar dari emas. Untuk mencetak uang itu sebelum 1971. Seluruh dunia, backup-nya, standarnya adalah apa? Emas. Untuk mencetak uang standarnya emas. Tapi setelah 1971, Amerika sudah tidak menggunakan backup emas lagi. Tapi fiat money adalah uang fiat. Fiat dolar. Mencetak dolar. Mencetak uang. Printing money. Tanpa dasar emas. Hanya asal cetak aja. Kenapa Amerika bisa lakukan itu? Karena dia nomor satu pemenang Perang Dunia Kedua. Jelas? Pemenang saudara? Perang dunia keberapa? Perang dunia kedua. Sehingga bisa mencetak uang Amerika dan sekutunya. Jelas? Amerika dan sekutunya. Dan perlu sudah tahu, Amerika adalah yang punya cadangan emas terbesar di dunia. Dasarnya apa?
Ini penjelasannya. Indonesia dijajah Belanda. Emasnya dibawa kemana? Ke Belanda, betul? Belanda diinvasi sama Jerman. Emasnya dibawa Jerman, betul? Jadi emas-emas Indonesia dibawa ke Jerman. Jerman diinvasi sama sekutu Amerika dan Inggris. Emasnya kemana? Amerika. Makanya dia pemenang Perang Dunia Kedua. Karena apa? Cadangan emas terbesar. Jelas? Jelas? Irak invasi ke Kuwait. Emasnya dibawa semua ke Irak. Betul? Irak kalah sama Amerika. Emasnya dibawa Amerika. Emasnya Kuwait dan emasnya Irak semua dibawa. Makanya cadangan emas terbesar di dunia adalah Amerika. Nomor satu itu. Dan yang kedua, Amerika menguasai apa? Ingat, minyak dunia. Energi. Siapa memegang energi, dia memegang dunia. Timur Tengah, minyaknya dikuasai Amerika. Dikuasai apa, saudara? Amerika. Buktinya apa? Harga minyak dunia tergantung ditulis apa? Per barel, dolar. Betul? Dolar? Kenapa? Karena Amerika yang mengendalikan energi, sumber energi, minyak dunia. Tapi terjadi pergeseran semuanya. Ingat, saudara. Terjadi apa, saudara? Terjadi apa? Pergeseran. Dari energi minyak fosil, nanti 6-7 tahun lagi, berubah ke listrik. Artinya apa? Negara-negara sudah tidak mau dikendalikan, dikontrol oleh Amerika yang mencetak uang tanpa dasar. Jelas? 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 Artinya apa? Saat ini mobil-mobil, bensin sama listrik. Listrik sudah mulai menguasai. Betul? Makanya Amerika dulu, dia mencetuskan mobil listrik. Tapi mencegah mobil listrik. Kenapa? Dia tahu bisa menggeser posisinya dia. Itu perang dagang. Sudah tahu, 6-7 tahun lagi akan terjadi pergeseran. Dari fosil ke energi listrik. Jelas? 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 Dan berikutnya apa lagi? Yang kedua ada lagi. Utang Amerika sudah melangit banyak sekali. Triliun dolar. Karena mencetak uang tanpa dasar. Untuk menjaga kestabilannya, untuk membayar utangnya, bagaimana caranya Amerika? Menaikkan harga emas. Maka emas nanti naik terus. Pokoknya nanti di tahun 2035, emas tembus 5 juta. Berapa, saudara? Yang dengarkan khotbah saat ini harus ingat saya, komisi 2%. 5 tahun lagi, berapa, saudara? Bukan 5 tahun, tapi berapa? 10 tahun lagi, emas berapa? 5 juta. Dan rentang tahun 2025 sampai 2030, emas akan tembus 3.250.000. Kenapa harga emas itu? Ingat, saudara, yang tidak bisa diintervensi oleh operasi pasar apapun, di pasar modal ataupun pemerintahan, hanya satu, harga emas. Saudara, untuk tahu inflasi di kerajaan komunis Republik Sosialis itu mudah. Nilai mata uangnya, inflasinya berapa itu kelihatan. Emas tahun 2020 aja, berapa? Tahun 2025
berapa? Itu ketemu angka inflasinya. Jelas? Jelas? 2020 emas harganya berapa? 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 Dihitung aja lah, biar di fullkan sekalian. 800. Baik hati kan? 800.000, betul? Itu tahun 2020. Tahun 2025 berapa? 2.300.000. Betul? Berapa? 2.300.000. Naiknya berapa persen? Hitung sendiri. Kalau saudara nyimpen uang di bank, hari ini 1 miliar. 10 tahun lagi harganya bukan 1 miliar. Tergerus oleh inflasi. Jadi saudara, saran saya untuk menjaga nilai uang saudara semua, supaya tidak tergerus inflasi, nomor 1 adalah beli emas. Investasi pegang emas. Kenapa? Yang tidak tergerus oleh inflasi. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? 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 Apa saudara? Emas. Buktinya di surga aja laku. Gitu. Ingat, inflasi yang sebenarnya yang tidak bisa dibohongi oleh negara, kerajaan, sosialis, republik, komunis, hanya satu, emas. Coba saudara hitung sendiri. Saya tidak mau komentar, supaya tidak salah. Emas 2020, dihitung aja 800.000. Sekarang 2.300.000, kurun 5 tahun. Berarti inflasinya berapa? Hitung sendiri. Kalau saudara pegang uang 1 miliar sekarang, 10 tahun ke depan tergerus oleh inflasi, tinggal berapa? Makanya saudara, untuk menjaga nilai uang saudara, emas. Jelas? Safe haven. Cash flow, jual cepat. Jelas? Jual apa? Jual apa? Cepat, itu emas. Emas dimanapun diterima. Betul? Betul? Dan yang tidak tergerus oleh inflasi. Tapi emas punya kelemahan. Tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Emas itu hanya disimpan. Betul? Betul? Untuk apa? Cash flow, kita perlu uang, jual. Nomor 1, emas. Kelemahannya itu, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Betul? Kita pegang emas untuk apa? Untuk menjaga nilai uang kita supaya tidak tergerus oleh inflasi. Siapa yang setuju angkat tangan? Tapi emas fisik, jangan digital. Kenapa? Ingat, fisik. Apa saudara? Kedua, tanah. Tanah itu ada kelemahannya. Tidak bisa dijual cepat dan long time, jangka panjang. Tapi tanah punya kelebihan. Bisa dikembangkan, bisa berbuah, bisa bertumbuh. Buktinya apa? Kita nanam pohon, buahnya apa? Betul? Dan bisa menghasilkan, itu tanah. Untuk ruko, untuk bangunan, dikelola apapun, tanah bisa berkembang. Betul? Betul?
Tapi belinya tanah harus tepat. Pinggir jalan, 2 mobil lewat, minimal itu. Pinggir kota kalau beli saudara, saya beritahu. Karena kota terlalu mahal, jelas saudara. Yang kedua, saudara kalau beli atau simpan tanah. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Itu yang tidak tergerus oleh inflasi. Jadi kita ini, saya mau tanya, kalau kita beli tanah sekarang, 1 meter 5 juta, 5 tahun ke depan jadi 15 juta. Saya mau tanya, untung rugi? Yang ngomong untung angkat tangan. Salah. Tidak untung, tidak rugi. Kenapa? Inflasi, saudara. Betul? Bagaimana? Betul benar nih? Inflasi, nilai uangnya yang turun. Betul? 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 Saya setuju pendapat saya, angkat tangan saudara. Coba, saudara beli tanah ini 5 juta. Oke, 5 tahun lagi naik jadi 15 juta. Untung apa rugi? Ya enggak untung, enggak rugi. Saudara. Kan PBB aja kelihatan harganya, betul? Itu supaya apa? Supaya nilai uang kita yang saat itu kita punya tidak tergerus oleh inflasi. Jadi tujuan beli tanah, tujuan nyimpan emas harus image-nya dirubah. Bukan cari untung. Tapi supaya tidak tergerus oleh inflasi tahun demi tahun. Siapa yang setuju pendapat saya? Angkat tangan saudara. Ngerti? Yang kedua. Dan yang ketiga, rupiah. Kita tinggal di Indonesia. Semua transaksi harus pakai apa? Rupiah. Jadi pegang uang cash tunai di rumah secukupnya. Dan di bank secukupnya juga. Kenapa? Ingat kejadian, uang di bank bisa hilang, betul? 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 Jadi ini pesan untuk saudara semua, emas, tanah, 3 apa? Rupiah. Dan yang keempat, Pak kalau emas yang punya duit, kalau kita ini yang setengah punya duit, setengah susah. Nyimpen apa? Yang keempat, perak. Perak batangan disimpan. Karena perak nanti di 2035 harganya lipat-lipat. Ingat Komisi 2. Jelas? 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 Nah, bagi saudara setelah perak apalagi? Ngomong sama sebelahnya, tembaga. Kalau saudara punya uang, punya berkat, beli saham, bond, surat berharga, tembaga. Karena tembaga di masa depan akan menyalip perak. Kenapa menyalip perak? Karena 6-7 tahun lagi akan terjadi pergeseran energi fosil ke listrik. Perlu namanya penghantar listrik. Tembaga. Dunia banyak memerlukan tembaga di 6-7 tahun ke depan. Jelas? 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 Ya. Ingat, komisi berapa? Hah? Jadi ingat, 6-7 tahun lagi akan terjadi pergeseran. Dan sekarang sudah dimulai. Betul? Sudah di apa? Sudah dimulai. Waktu saya bicara 2 tahun lalu, perak akan naik berlipat-lipat dimulai tahun 2025. Tidak ada yang percaya. Bahkan saya dimaki-maki, dikata-katain macam-macam di netizen, ada bahkan bikin TikTok. Karena harga perak itu selama 10 tahun tidak pernah naik. Kan itu dah. 2 tahun yang lalu saya bicara perak akan tembus. Naik, mulai naik berlipat itu di 2025 sampai 2035. Sekarang naik berapa persen?
100%. Betul? 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 Lipat kan? Dari berapa? Dan sekarang waktu itu 2022, saya beritahu, kita mengalami inflasi semua. Puncaknya di tahun 2026. Dan waktu itu saya beritahu, semua suruh nyimpan emas. Karena nanti di tahun 2025, emas akan tembus 2 juta. Ya masih ingat pesan Tuhan untuk saudara semua di tahun 2022, angkat tangan saudara. Itu 2022 itu saya bicara. Tembus, sekarang 2.300.000. Nanti 2030, tembus 3.250.000. Makanya saudara semua, saya suruh semua nyimpan emas walaupun 1 gram. Masih ingat? Nah, nanti yang akan menyalip adalah apa? Tembaga. Langsung. Sudah punya berkat, uang, tenang aja. Simpen apa? Tembaga. Surat berharga yang berhubungan dengan tembaga. Karena nanti dunia lebih memerlukan tembaga daripada perak. Jelas? 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 Nah, yang keempat ini. Dan yang kelima adalah bioteknologi. Apa saudara? Ini tentang masa depan. Dimulai tahun ini 6-7 tahun lagi, Cina akan berhasil meregenerasi ginjal dan pankreas. Itu 6-7 tahun lagi akan dimulai. Nanti pusat kesehatan, alat kesehatan, pusat kesehatan seluruh dunia itu di Cina. Yang akan menggeser. Menggeser apa? Singapura, Jerman, Malaysia. Kan banyak orang kalau sakit Asia banyak ke Singapura. Betul? Atau Malaysia. Itu yang tergeser semua. Pusat kesehatan nanti ada di China. Ada di mana, Saudara? Karena China nanti akan berhasil regeneratif sel. Dan waktu di masa depan saya diperlihatkan mereka berhasil mencuri teknologi dari mana? Dari Jerman dan dari Israel. Made in China. Jelas? 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 Ingat, regeneratif sel itu yang ditemukan. Kalau saudara ada berkat, beli saham bioteknologi China. Tapi ingat, komi berapa persen? Dan yang keenam, saudara bisa catat itu, saudara. 8 tahun lagi, nanti energi akan menggunakan, dunia akan banyak menggunakan untuk sumber energi dan energi namanya logam tanah jarang. Apa saudara? Logam apa? Logam tanah jarang, dan yang bisa mengekstrak itu, sekarang dunia hanya bisa mengekstrak 50-60% menjadi alternatif energi. Seperti penghantar, teknologi untuk perang militer, teknologi canggih, semua banyak menggunakan logam tanah jarang. Teknologi high tech semua banyak menggunakan logam tanah jarang. Logam tanah jarang itu nanti harganya akan naik. Karena China dan Rusia berhasil mengekstrak 100% logam tanah jarang. Mengekstrak industri itu. Itu di tahun 2000, berapa saudara? 8 tahun lagi? Hah? Nah, saudara punya berkat langsung logam tanah jarang. Itu sampai akan naik semua. Tapi ingat, tidak boleh lupa apa? Amin.
Dan ingat saudara, emas. Kedua apa lagi? Tanah. Ketiga apa? Rupiah. Keempat apa? Yang kelima? Yang keenam? Bioteknologi. Padahal ini Bu Nani, saya tuh hanya bercanda 2% ya. Ini tak taunya dianggap sungguhan loh. Tahu enggak? Ada nelpon saya, Pak Daud, aku beli emas tahun 2020. Waktu Pak Daud khotbah tentang emas, aku beli, aku untung banyak Pak Daud. Tahu enggak? Saya ditransfer berapa? 100 juta. Enggak? Kenapa kamu transfer? Takut kualat Pak. Kenapa? Kan Pak Daud ngomong, yang beli emas enggak boleh lupa 2%. Dikira beneran Bu. Padahal saya itu bercanda aja. Kan saya ini penyampai pesan, Tuhan itu baik. Adalah salah satu konglomerat ngomong sama saya. Tuhan itu adil Pak Daud. Pak Daud hanya mendapat karunia melihat masa depan, tapi tidak ada karunia untuk beli barangnya. Nah, kalau Pak Daud punya karunia untuk beli barangnya, tidak mungkin diberitakan di media sosial, dibeli sendiri. Makanya Tuhan itu adil. Tahu enggak, saya suruh nyimpan emas, saya sendiri tidak beli emas saudara. Kenapa? Ini kurang. Sering kalau ngomong, maka tugasnya Pak Daud hanya ngelihat, nanti saya ngasih komisi. Waduh, saya dikasih. Yang ngasih enggak satu orang loh saudara. Ditransfer lagi berapa puluh juta, transfer lagi. Transfer ngomong, Pak aku emasnya untung, transfer lagi. Dihitung bener 2% loh saudara. Mereka ngomong takut kualat katanya. Kasihan Pak Daud hanya ngelihat tapi tidak bisa menikmati. Dikasih 2%. Penyampai pesan, messenger. Ingat saudara, dan di masa depan, ingat saudara, gereja, ingat saudara, akan banyak jemaat pindah ke online. Jelas? Itu 2035 ke atas. Jemaat-jemaat banyak yang pindah ke online. Gereja tanpa tembok. Jelas? Itu nanti di 2035 ke atas. Jadi, kalau gereja hamba Tuhan tidak ada urapan, tidak ada karunia khusus, susah untuk bertahan. Harus ada urapan, karunia khusus, dan kuasa Tuhan. Tanpa itu berat. Karena nanti banyak arah ke online. Ingat, Eropa aja gereja banyak sepi. Betul? Betul? Saudara tahu enggak saudara? Kenapa tempat ini maju? Karena ada kuasa urapan, ada minyak Tuhan. Sorry Bu Nani ya, kalau tempat ini tidak ada kuasa, tidak ada minyak Tuhan, saudara tidak akan ada di sini. Kenapa? Online. Tinggal pilih siapa yang khotbah, betul? 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 Siapa yang setuju betul angkat tangan saudara? Bedanya di sini ada apa? Ada malaikat Tuhan di sini, ada minyak Tuhan, ada urapan, ada kuasa. Nah, buktinya ini Ibu Nani umur 81. Masih kayak usia 50 toh. Kita ngomong jujur. Jarang ya usia 80 ke atas kayak Ibu Nani. Kebanyakan udah gini lah. Atau udah gini. Betul? Yang berikutnya lebih parah, udah mati. Orang mati di bawah usia 70 tahun banyak banget. Dara. Di bawah usia 50 tahun itu banyak banget. Betul? Coba perhatiin Ibu Nani. 81. Saya mau tanya, siapa umurnya di atas 80? Angkat tangan. Itu ya? Hah? Kakaknya?
Jarang. Zaman sekarang bisa melewati usia di atas 70. Itu udah hebat. Ya. Masih sehat. Susah. Ya. Betul? Apalagi Ibu Nani masih pelayanan, keluyuran kemana-mana kan itu. Doa kemana-mana, ngelayani jemaat, betul? Itu enggak mudah. Kalau bukan kuasa Tuhan enggak bisa. Ya. Wajahnya aja kelihatan kencang semua toh. Itu artinya dia itu dipakai Tuhan ada kemuliaan. Ingat waktu saya merhatiin ya, kita ngomong sendiri ya. Dunia ini adil. Bahwa semua manusia di bawah kolong langit diberinya kesusahan masing-masing. Saya ngelayani seorang pejabat di Genduk Bundar, Senayan. Ganteng, kaya raya, pejabat, punya power, kuasa. Hebat enggak? Udah ganteng, kaya raya, duit banyak, ganteng, pejabat, punya kuasa. Istrinya cantik, kaya raya, businesswoman. Kurangnya apa? Hanya satu mereka yang tidak ada, anak. Mereka tidak punya anak. Sampai bayi tabung, sampai macam-macam. Tidak bisa punya anak. Coba yang di desa, tidak usah mikir kayak anak mana terus. Mereka tidak mikir, sampai KB aja kebobolan. Saya lihat, kok beda, betul? Kurangnya apa, betul? Ganteng, istrinya juga cantik, tapi punya anak susah. Saya beritahu, Tuhan itu adil. Salah satu sisi kita ngelihat, wah suami istri ini bahagia. Dia ngomong, saya enggak bahagia. Kenapa? Dan ini untuk siapa? Enggak punya anak. Saya beritahu, sehebat apapun manusia, sebahagia apapun manusia, dia punya kesusahannya sendiri. Saya tuh perhatiin, saya khotbah di Batam, pelayanan di Batam. Ada suami istri bertahun-tahun ingin punya anak, enggak bisa punya anak. Makanya saudara yang punya anak itu berkat Tuhan. Apa yang terjadi? Saya bercanda, dianggap sungguhan. Coba kamu makan toge. Tahu toge? Tokolan. Demi ingin punya anak, dia makan toge terus. Tiap hari sampai muntah-muntah. Sampai dia lihat toge. Kenapa? Itu pun gini kan. Dia makan toge pagi, siang, malam. Supaya demi punya. Dia nyerah pada Tuhan. Punya anak perempuan satu. Satu aja. Itu pergumulan bertahun-tahun. Terusan waktu saya khotbah, dia datang produk toge. Bayangkan, demi punya apa saudara? Anak. Artinya apa? Suami istri mapan semua. Makanya saudara, kita ini perhatiin Tuhan itu adil. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan saudara. Ingat bahwa Tuhan menjawab doa kita melebihi apa yang kita pikirkan. Tahun depan saya beritahu cara untuk bertahan. Saudara semua tahun ini yang punya utang-utang bank beresin dulu. Pak, kamu mau mengembangkan usaha gimana? Ingat, jangan buka cabang baru
kecuali saudara beli tanah. Beli tanah oke. Kenapa? Menjaga nilai mata uang, jangan buka bisnis baru dulu. Karena kondisi seperti ini masih sampai akhir tahun depan. 2027 ekonomi baru bergerak. Harga properti baru naik setelah melewati puncak inflasi. Tetapi ingat, Indonesia pulih itu masih tahun 2032. Ngomong sebelahnya 2032. Jelas? 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 Saudara, ingat semua jemaat tempat ini stop nambah hutang. Apapun yang terjadi engkau bertahan. Yang sudah terlanjur utang, jangan nambah lagi. Bila perlu dilunasin. Sampai 2026. Jelas? Sampai berapa? Nah, kencangkan ikat pinggang. Hidup apa adanya. Jelas? Bertahan. Sampai tahun berapa? 2027. 2027 itu ekonomi baru bergerak. Baru bergerak. Tahun depan itu berat sekali. Dan ingat saudara, ini pesan yang saya sampaikan untuk saudara. Khusus untuk jemaat sini, tidak semua ya. Khusus jemaat tempat ini. Usahakan saudara, jangan bisnis yang berhubungan dengan subsidi atau sosial. Jelas? Jangan bisnis yang berhubungan dengan apa? Subsidi. Jelas? Maksudnya subsidi dari pemerintah. Khusus jemaat tempat ini. Usahakan jangan. Bisnis ya profesional aja. Dan yang kedua, nanti 3-5 tahun lagi akan banyak masalah yang berhubungan dengan koperasi. Apa saudara? Koperasi. Jadi saudara yang berhubungan dengan koperasi, harus koperasinya harus jaminan pemerintah dan hukum yang jelas. Tapi saran saya, hindari bisnis yang berhubungan dengan koperasi. Khusus jemaat tempat ini. Bukan yang lain lah ya. Nanti engkau akan tahu sendiri jawabannya 5 tahun lagi. Jadi jangan berhubungan bisnis dengan apa saudara? Subsidi. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jangan. Karena nanti di masa depan itu banyak masalah. Khusus jemaat tempat ini. Subsidi sosial. Kan subsidi sosial saudara. Tapi ingat dari pemerintah loh ya. Nah, hindari bisnis yang seperti itu. Khusus jemaat tempat ini, bukan yang lain loh ya. Karena di masa depan akan banyak masalah. Dan yang kedua, koperasi. Khusus jemaat tempat ini. Kalau koperasi pun harus hukumi jelas. Payung hukumi jelas. Semua jelas. Karena nanti 5 tahun ke depan ke atas akan ada masalah di situ. Khusus jemaat tempat ini saya beritahu. Dan ingat, tahun depan resesi itu berat. Tapi jemaat jangan khawatir, khusus tempat ini aman semua. Kenapa? Tuhan adalah pengharapan kita. Kedua, Ibu Nani doa setiap hari untuk saudara semua. Maka jangan lupa ngasih komisi dia. Dan yang ketiga ada lagi, saudara. Kalau dia doakan di sini ada malaikatnya yang bagian nyampaikan langsung ke surga.
ada jalan tol untuk disampaikan. Nah tiket tolnya enggak boleh lupa bayar ngasih ini. Hanya bercanda Bu Nani. Karena apa? Dia pendoa. Jadi saudara enggak usah khawatir. Ini nanti sudah bisa melewati semua. Ingat, khusus jemaat tempat ini, bukan yang lain. Hindari bisnis apa? Jelas? Karena 5 tahun ke depan akan bermasalah. Kedua apalagi saudara? Koperasi. Karena di masa depan akan terjadi sesuatu. Khusus jemaat tempat ini. Nah, kalau koperasi harus ada hukum yang jelas, payung hukum yang jelas, dan dari negara payung hukumnya jelas, baru boleh. Kalau tidak ada payung hukumnya negara, jangan. Mari kita berdiri saat ini.